Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Dan setiap kita boleh datang ke tempat ini tentunya dengan memiliki gairah yang lebih lagi untuk kita boleh beribadah bersama. Dan tentunya kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik, hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Dan setiap pagi ini tapi kita boleh sama-sama boleh menerima kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, hikmat daripadanya lewat setiap kebenaran firman yang dibagikan pada pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, hari yang baik, hari yang indah Kau jadikan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih kembali kami Tuhan diberi kesempatan Tuhan untuk menghampiri Tuhan rumah-Mu, bersekutu bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kerinduan kami Tuhan untuk selalu Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, bersekutu bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Hari lepas hari Tuhan, penyertaan-Mu terus sempurna bagi kami Tuhan. Tak pernah Kau meninggalkan kami sedikit pun. Selalu Kau bawa kami Tuhan, untuk tetap mendekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami rindu Tuhan, untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Mengenal pribadi-Mu yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu ada di dalam hati kami Tuhan untuk selamanya. Bertahta Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah
Tuhan. Hati kami boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami boleh menempatkan Engkau Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Menyembahmu selalu, meninggikan Kau selalu Tuhan di dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Yesus, yang nyatakan Kau selalu ada dalam hatiku, selalu menemani memujimu, selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari nyatakan bersama. Kau selalu ada dalam hatiku. Kau pribadi yang maha mulia Tuhan. Kau selalu hadir bagi kami Tuhan. Setiap waktu-waktu kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku. Rasakan Dia menemani kita setiap hari. Terima kasih Yesus, ku ingin memujimu, menyembahmu selamanya. Lebih lagi Tuhan, Kau selalu ada dalam hatiku, Kau menemaniku. Kami rindu terus memujimu Tuhan, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Lebih memujimu Tuhan, lebih lagi menyembahmu Yesus. Sebab Kau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang selalu beserta kami. Kami menantikan Engkau, dan kami mau terus mengasihimu.
Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Dari segala yang ada di dalam kehidupan kami ini Tuhan, hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang kami tinggikan. Bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan bagi Tuhan, dimuliakan hanya Yesus Tuhan, ditinggikan Yesus Engkau, Yesus Tuhan. Katakan Kau Rajaku, persembahan, kita memuliakan Dia lebih lagi. Dimuliakan, kami bersuka kami bisa meninggikan Engkau Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa kami, segenap roh kami memuliakan Engkau. Yesus Tuhan, Engkau Raja. Engkau bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan mulut kita mengakui Yesus Tuhan adalah Raja dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dengan satu hati kami menyatakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, Dia Raja yang mulia, ajaib, perkasa, yang layak terima hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Boleh lihat kanan kirinya, ada wajah yang tersenyum punya sukacita. Amin. Pagi hari ini kita bersama-sama datang pada Tuhan, karena ini hari yang terindah kita dapat memuliakan Tuhan bersama-sama. Hari yang terindah. Mari kita merayakan kebaikan Tuhan di hari ini bersama. Dengan doa penuh sukacita, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di
di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Amin Tuhan, Kau selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Biar hati kami penuh dengan sukacita selalu. Mari nyatakan bersama-sama. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada siapa? Ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Katakan di hatiku, di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Jemaat katakan, di hatiku ada cintanya. Di hatiku, katakan ku cinta padanya. Cinta padanya. Amin. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta. Amin Tuhan. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari bersama bertumbuh, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Amin. Lebih lagi mengasihi Tuhan, amin. Mari kami puji Dia lebih lagi. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Nya, berkat-Nya terus dilimpahkan atas setiap kita yang mengasihi dengan sepuluh hati. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tapi dengan sukacita lebih lagi buat Tuhan kita, siap kita telah ditebus oleh Tuhan, siap kita terima kasih kurnia Tuhan, beri pujian terbaik buat Tuhan kita. Mari katakan bersama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan,
Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih setianya dilimpahkan selalu baru setiap pagi buat setiap kita. Haleluya. Mari katakan bersama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan lebih lagi. Amin. Sebelum duduk, lihat kanan kirinya. Ada wajah yang penuh sukacita dan penuh kasih Tuhan. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat dengan kasih-Mu kami tenang Tuhan. Dekati hadirat-Mu Tuhan, kami terus dipuaskan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, rasakan ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, satu-satunya keselamatanku, keselamatanku. Mari dari dalam hati kita nyatakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami ingin lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, rasakan hadir-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat
ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Nyatakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasihi Tuhan, tidak ada tempat yang teraman di dunia ini selain di kaki Tuhan. Dekat dengan hadirat-Nya. Saat kita mau merendahkan hati dan menghampiri tata kasih Tuhan, situ Tuhan sediakan kekuatan, kelegaan, kelepasan bagi setiap kita. Bagi setiap orang yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang menempatkan Dia terutama dalam kehidupannya. Di hadirat-Mu Tuhan, Kau tak pernah melepaskan kami Tuhan, sampai kami penuh Tuhan kemurahan-Mu, sampai kami mengalami Tuhan akan jamahan-Mu Tuhan. Puaskan setiap kami Tuhan saat kami menghampiri tata kasih-Mu Tuhan. Puaskan setiap hati kami Tuhan saat kami rindu mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang dapat menenangkan hati kami Tuhan. Kami percayakan kuasa Roh-Mu Tuhan terus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap janji yang Kau berikan bagi setiap kami. Setiap kami menaruh harap penuh kepada Engkau Tuhan, tidak pernah dikecewakan Tuhan. Dan setiap kami Tuhan yang merasa letih lesu dan berbeban berat Tuhan, Kau akan beri kelegaan penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau ada jawaban yang pasti. Di dalam Engkau Tuhan kami boleh mengalami kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami terus dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali Tuhan kami Tuhan menghindar daripada hadirat-Mu. Seringkali kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami. Tempat yang terbaik Tuhan adalah diam di kaki-Mu Tuhan. Berseru kepada Engkau Tuhan. Menangis di hadapan-Mu Tuhan. Kau tahu semua hati kami Tuhan. Kau tahu Tuhan. Setiap kami Tuhan mencari kasih yang sejati. Dapat kami temukan di dalam Engkau ya Tuhan. Ku ingin selalu. Mari inginkan Dia lebih lagi. Inginkan bersekutu dengan Dia lebih lagi. Dan alami kuasa kelepasan daripada Tuhan. Alami akan hadirat Tuhan lebih lagi. Biarkan Roh-Nya tetap tinggal dalam hati kita. Sungguh indah bersama. Nyatakan keinginanku, ingin selalu. Kami gak mau lepas dari hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau lepas dari kasih-Mu Tuhan. Terus nikmati Tuhan hadirat-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan Roh-Mu Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami menjauh daripada Roh-Mu. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tuhan
iman kami Tuhan terus Tuhan semakin hari Tuhan. Membuat kami bergairah akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Engkau Tuhan kami dapat melalui hari-hari kami Tuhan. Dan masalah yang ada Tuhan kami dapat selesaikan dan kami keluar jadi pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kekuatan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan tolong siap kami agar menjaga hati kami Tuhan. Tetap menjadi bait-Mu yang kudus Tuhan. Biar hati kami tidak tercemar Tuhan akan dunia ini Tuhan. Tapi tetap terpelihara aman, damai, sejahtera Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kau menjadi kekuatan kami Tuhan. Kau menjadi penuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan penerang bagi kehidupan kami Tuhan. Mari bersabda bagi setiap kami. Roh-Mu yang kudus Tuhan memberi pengertian lebih lagi. Untuk kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap kita semua menikmati hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua boleh menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita belajar terang yang menuntun hidup kita. Kita sudah belajar tentang kemarin, tentang apa? Masih ingat kemarin tentang apa? Minggu lalu. Tuntunan yang membawa kita mengambil keputusan yang benar ya. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu poinnya yang pertama itu, gimana dapat tuntunan yang benar itu adalah keakraban dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tuh nggak mungkin akrab dengan seseorang kalau kita cuma ketemu sekali-sekali aja. Contoh misalnya, kalau kita naik pesawat atau naik bus, naik apapun juga, kita duduk satu kursi dengan orang di sebelah kita, ya kan, satu dekat dengan orang sebelah kita. Kita cuma ngobrol sebentar loh, ya kan. Dan saya percaya nggak terjadi keakraban, cuman nanya, rumah lu di mana, lu kerja apa, segala macam. Cuman itu doang, selesai itu sudah selesai. Apalagi cuman beberapa menit, nggak mungkin akrab Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita sama-sama mungkin terdampar cuma 2 orang, satu pulau, 1 bulan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, karena nggak ada orang lain lagi. Ya kan cuma berdua aja ngomongnya berdua tuh saya percaya lama-lama tuh akrab. Ya kan? Nah Bapak Ibu percaya nggak percaya, kalau kita cuma datang sama Tuhan sekali-sekali aja ya, waktu kita penting, waktu kita butuh, waktu kita punya kebutuhan kita datang sama Tuhan sekali-sekali, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita nggak bakal akrab sama Tuhan. Ya, nah kita pengen belajar pagi hari ini tentang mendahulukan Tuhan dalam kesibukan sehari-hari. Kenapa sih harus mendahulukan Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat dan sadar kenapa kita harus mendahulukan Tuhan. Karena Tuhan sumber segala sumber berkat kita. Tuhan adalah sumber segala sumber kehidupan kita. Nah kita harus ingat ini. Jadi kita mendahulukan Tuhan. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen benar-benar mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, mengutamakan dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, banyak perkara-perkara ajaib dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Percayalah, hidup itu misteri. Walaupun cuma 1 hari Bapak Ibu nggak tahu besok apa yang terjadi dalam kehidupan kita nggak bakal tahu. Sekalipun program yang kita buat, rencana yang kita buat, sekalipun Bapak Ibu Saudara, sebaik apapun juga, kita nggak bakal tahu. Beneran, kita nggak bakal tahu. Nah Bapak Ibu, kenapa ini penting banget? Nah sama dengan yang saya katakan tadi, tanpa keakraban kita nggak bakal tahu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kan, tanpa keakraban nggak mungkin tahu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sama dengan gini Bapak Ibu Saudara, kita boleh punya senjata yang lengkap. Kita boleh punya perisai iman, kita boleh punya Alkitab, kita boleh punya segala-galanya. Tapi ketika Bapak Ibu nggak tahu cara menggunakan semuanya itu, saya pengen kasih tahu, semuanya sia-sia. Nggak ada guna. Nggak ada guna. Nah, kita pengen belajar nih pagi hari ini ya, agar kehidupan kita dapat berlangsung secara efektif, maka kita perlu memfokuskan diri kepada hal-hal yang seharusnya
kita prioritaskan serta tidak mengutamakan hal-hal yang tidak sepatutnya kita dahulukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya nanya gini, udah benar belum prioritas hidup kita? Udah benar belum apa yang jadi fokus kehidupan kita yang kita kerjakan sehari-hari dalam kehidupan kita? Kalau ditanya lagi begini, Bapak Ibu tadi pagi sudahkah bersaat teduh sama Tuhan? Ya Bapak Ibu nggak usah jawab lah ya, jawab pribadi masing-masing saja. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar dari Markus 1 ayat 35 sampai ke 39 ya. Markus 1 ayat ke 35 sampai ke 39. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau," jawabnya. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini terjadi satu hari sebelumnya. Yesus itu sibuk dengan pekerjaannya, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Pokoknya sibuk banget. Tapi Bapak Ibu perhatiin, di ayat 35 dikatakan ini. Dengan kesibukannya dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kalau hari masih gelap tuh kurang lebih, kalau di metro tuh kurang lebih jam-jam 4 lah. Jam-jam 5 udah agak terang. Ya kan, jam-jam 4 tuh masih gelap. Ya kalau jam-jam 5 udah agak terang, setengah 6 lebih terang lagi Bapak Ibu Saudara. Nah dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Bapak Ibu perhatiin, di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah kecapaiannya. Ya taruhlah kita ngomong pelayanannya sampai jam 10 malam lah. Ya, sampai jam 10 malam, dia bebenah-benah lagi, beres-beres lagi di rumah, mungkin mau mandi segala macam, beres-beres, tidur-tidur jam 12 malam lah. Dia bangun jam 4 pagi, cuma tidur 4 jam, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kesibukan. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi sibuk, capek nih sepanjang hari ini. Kita ngomong gini, aduh capek Tuhan, kayaknya besok bangunnya 10 pagi deh. Kenapa kita berpikir, aduh gak penting-penting banget, yang penting fit dong tubuh. Ngapain cari-cari Tuhan? Bapak Ibu, Yesus kasih contoh loh. Yesus sebagai utusan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah kecapaiannya, dia memberikan prioritas yang benar dalam kehidupannya. Kenapa? Tuhan kasih tahu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kasih contoh ke kita. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah keletihan kita, waktu kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Percaya nggak percaya, suka nggak suka, Bapak Ibu akan mengalami kebugaran. Benar-benar. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir tambah tidur, tambah bugar. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu tidurlah banyak-banyak. Saya berani jamin Bapak Ibu tambah lesu. Tambah lesu. Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba nanti pulang tidur, malam tidur lagi, besok tidur lagi, tidur lagi. Oh pasti tambah lesu Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu kalau coba yang saya ngomongin gini, di tengah-tengah capek, siapin waktu kita, bangun pagi-pagi, datang sama Tuhan, cari Tuhan. Bapak Ibu akan ngalamin kebugaran, kesegaran, keakraban. Ya, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu perhatiin juga dikatakan gini. Ketika mereka menemukannya, murid-muridnya belum bangun, ya sudah pergi, ya kan, dikatakan gini. Simon dan kawan-kawannya mencari dia, ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Ya, semua orang cari engkau. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain." Tuhan tuh gak sibuk dengan orang-orang yang cari dia. Artinya gini, kalau kita ngomong skop dalam kehidupan kita tuh jangan sibuk dengan kerjaan kita tuh jangan sibuk dengan pelayanan kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk pelayanan, kita terlalu sibuk latihan sampai lupa berdoa. Kita terlalu sibuk, kita ngomong gini, Pak Wani tolong dong doain orang. Tolong dong gini. Kita sibuk sampai kita lupa berdoa. Sama kita kadang-kadang begitu kan. Saking sibuknya kita bekerja, kita lupa sumber yang sesungguhnya. Saking sibuknya kita pelayanan, akhirnya kita gak pernah berdoa dalam pelayanan. Jadi apa yang diandalin? Skillnya doang, kekuatannya doang. Tuhannya udah gak ada. Harusnya Bapak Ibu Saudara, Yesus dikasih contoh nih. Semua orang mencari engkau. Wah, kadang-kadang kita kan bangga kan kalau dicari-cari. Ya kan, wah hebat ini kan.
Ya kan, bisa kan manusia begitu kan, kalau dicari-cari seneng kan. Oh, siap Pak, siap. Saya pergi Pak sekarang juga. Wah seneng banget kalau gitu-gitu kan seneng. Pelayanan besok, oh siap Pak. Saya siap kapan aja Pak, ready. 24 jam satu hari Pak. Panggil saya Pak, kapanpun. Tapi kita gak siap loh kalau berdoa pagi-pagi jam 4. Pak doa pagi jam 4 yuk. Ngantuk Pak, capek Pak, saya susah tidur Pak. Gak bisa Pak, sorry ya Pak ya. Mau bukti gak? Kita buktiin besok pagi jam 4 di sini. Oh kosong ini nanti, paling yang tinggal di pastori doang nih. Itu pun telat juga kali kan. Nah kan kadang-kadang kita kan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah kita pengen belajar, makanya dikatakan jawabnya marilah kita pergi ke tempat. Dia nggak fokus ke situ, dia nggak pusingin yang itu. Maka dia ngomongin, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar itu. Dia tahu apa prioritas yang sebenarnya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan salah prioritas. Kerja itu baik, pelayanan itu baik. Tapi kalau salah prioritas, semuanya jadi tidak baik. Ya, kalau salah prioritas, semuanya jadi tidak baik. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Dari ayat ini kita belajar bagaimana kita bangun keakraban dengan Tuhan. Itu poin pertama di minggu lalu. Ya, salah satu kita dapat tuntunan Tuhan adalah keakraban dengan Tuhan. Nah bagaimana kita bangun keakraban dengan Tuhan? Yang pertama, untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, untuk membangun keakraban dengan Tuhan, yang pertama adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Di sini katakan gini, Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Nah di Lukas 6 ayat 12 juga dikatakan gini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Waktu yang terbaik itu tergantung manusianya pribadi masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ada yang suka doa pagi-pagi, ada yang suka doa malam-malam hari, ya kan? Ya bebas lah Bapak Ibu Saudara, tapi waktu yang terbaik itu biasanya orang lagi bugar-bugarnya itu pagi hari. Kalau malam itu kenapa? Kadang-kadang gini, sudah capek. Kita kadang-kadang doanya tidur-tiduran, aminnya besok pagi. Ya kan? Kan banyak yang begitu Bapak Ibu Saudara, yang ketawa itu pengalaman tuh pasti kan. Nah, yang ketawa itu pengalaman pasti. Doa, tidur dia. Amin. Oh udah jam 4 katanya gitu kan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ya jadi benar-benar gini, pagi-pagi benar. Nah Bapak Ibu kenapa pagi-pagi benar? Itu waktu benar-benar tenang banget, nggak ada gangguan apa-apa. Dan kita lagi fresh-freshnya. Lagi seger-segernya. Ya lagi seger-segernya. Jangan punya pemikiran suka-suka kita. Kadang-kadang kita cari Tuhan kan suka-suka kita. Waktu kita sempat kita cari Tuhan. Kita nggak pernah prepare waktu kita nggak pernah serius banget sama Tuhan. Jadi kita datang sama Tuhan tuh, kalau saya lagi suka, kalau saya lagi punya waktu, saya datang sama Tuhan. Kalau saya lagi nggak punya waktu, kalau lagi saya lagi nggak enak hati, apa segala macam, kita nggak mau datang sama Tuhan. Nah tapi Yesus kasih contoh kan, dikatakan pagi-pagi benar, ya kan, waktu yang terbaik. Nah Bapak Ibu ini komunikasi. Keakraban itu terbangun dengan waktu yang terbaik. Bapak Ibu kalau kita datang sama orang-orang kan harus cari waktu kan. Kita tanya, Pak ada waktu nggak? Kapan waktunya saya bisa ketemu Bapak? Harus ada waktu yang terbaik. Kalau kita cuma ketemu aja di jalan, cuma say hello doang, apa kabar gini-gini selesai. Nah waktu yang terbaik benar-benar kita benar harus siapin. Harus benar-benar siapin. Nah untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara nggak perlu persiapan. Tapi saya kasih tahu gini, jangan suka-suka. Hari ini datang jam 4, besok jam 6, besok jam 10 pagi, besok jam 12 siang, besok jam 2. Kita tuh anggap Tuhan itu seperti apa ya? Oh suka-suka kita. Bapak Ibu kalau suka-suka kita, kadang-kadang, aduh masih ada hari besok lah, masih ada lusa, masih ada bulan depan. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu, itu nggak bakal pernah terjadi keakraban. Yang saya ngomong tadi, ketemu sekedarnya cuman say hello. Tanya apa kabar, paling nanya, kalau agak lama dikit cuma cerita, Tuhan aku punya pergumulan, Tuhan istriku begini, anak-anakku begini, suamiku begini, usahaku begini, ya cuma cerita begitu doang. Nah kalau benar-benar terjalin keakraban waktu pagi itu kenapa? Waktu benar-benar hening, waktu benar-benar tenang, waktu di benar-benar kita refresh, waktu di mana kita punya waktu panjang, tanpa ada kesibukan tambahan. Tapi Bapak Ibu kalau bangun lagi, apalagi kalau ibu-ibu lagi ngurus anak, anak harus sekolah jam 6:30, bangun jam 6:20 Bapak Ibu Saudara, mau doa, amin Tuhan, terima kasih Tuhan, langsung kerja. Waktu terbaik kah itu? Tidak Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangin, datang kepada orang yang sudah janji. Terus kita ngomong gini, sorry Pak ya saya cuma waktu 1 menit. Yang janji siapa sih? Kok kita yang ngatur?
Kita kan suka-suka Bapak Ibu, dan itu gak bakal terjadi keakraban dalam kehidupan kita. Nah tapi kalau kita benar-benar heart-to-heart, ngobrol baik-baik, ngomong panjang lebar, dengerin lagi Tuhan ngomong apa, panjang waktu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saya jamin Bapak Ibu kalau bangun di waktu-waktu pagi itu, Bapak Ibu ngalamin kebugaran. Enggak ngalamin nesu. Prepare waktu pagi. Tapi saya ngomong bebas ya pribadi masing-masing, boleh malam, boleh. Tapi saya tetap sarankan prepare waktu pagi. Ada satu pepatah Latin, ini salah tempat nih. Aurora musis amica. Ditampilin dong Daniel tulisannya. Ya, Aurora musis amica. Dikatakan begini. Ini ungkapan Latin. Ada nggak Nil? Oh, belum tampil. Nah, aura musis amica. Dikatakan nih maknanya aja, maknanya begini. Ungkapan ini menunjukkan bahwa fajar atau pagi hari sering dikaitkan dengan inspirasi dan produktivitas dalam seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Banyak seniman, penyair, dan ilmuwan menemukan pagi hari sebagai waktu terbaik untuk berkarya karena suasananya yang tenang dan pikirannya yang masih segar. Dan ini jadi dorongan untuk sering digunakan untuk mendorong kebiasaan bangun pagi. Mendorong kebiasaan bangun pagi agar seorang lebih produktif dan kreatif. Dan saya menemukan Bapak Ibu Saudara, orang-orang hebat bangunnya pagi hari. Beneran, orang-orang hebat bangunnya pagi hari. Ada pepatah Cina juga ngomong gini, Kei Set Kuk. Ayam itu makan padi itu pagi-pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu pengen dapat berkat tambahan, berkat khusus, bangunlah pagi-pagi. Udah benerin. Nah Bapak Ibu kalau kita ngomong kembali kepada aura musis amica ini Bapak Ibu, kalau kita kembali ke konteks Tuhan. Kalau kita pagi-pagi mendapat anugerah Tuhan, kalau pagi-pagi kita mendapat briefingnya Tuhan, Bapak Ibu saya percaya, hidup itu yang saya katakan tadi misteri. Sepanjang jalan kehidupan kita yang kita nggak tahu, tapi waktu kita sudah briefing sama Tuhan, waktu kita sudah dapat sesuatu daripada Tuhan, sewaktu kita dapat pembekalan daripada Tuhan, saya percaya sepanjang hidup kita, sepanjang jalan kita hari itu, ada kekuatan Tuhan. Sekalipun jalannya nggak enak. Sekalipun jalannya berliku-liku, sekalipun jalannya tidak baik, tapi saya percaya ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Waktu pagi-pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara, ayo bangun pagi-pagi. Percayalah kita ngalamin kebugaran. Contohnya saya Bapak Ibu Saudara. Nggak ya. Jadi saya percaya semua bangun pagi-pagi kok. Oke yang kedua sekarang. Yang kedua adalah untuk membangun keakraban dengan Tuhan yang diperlukan tempat yang terbaik. Nah tempat ini penting Bapak Ibu Saudara, kalau bangun pagi-pagi jangan diranjang, tidur. Iya kita cuman tarik badan, geser badan, doa, tidur Bapak Ibu Saudara. Makanya diajarin begini, diajarin sama Tuhan segini ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tempat terpencil dalam rumah di mana terserah Bapak Ibu Saudara, yang pasti yang telanjang itu bukan terpencil Bapak Ibu di tengah-tengah. Bukan terpencil. Bukan di ujung-ujung sono gitu kan. Atau mungkin di depan halaman paling ujung di sono. Atau di dapur yang paling pojok juga di sono. Bapak Ibu duduk aja di situ. Ya kan? Saya percaya kalau semua rumah punya tempat terpencil lah, percayalah ya. Kalau Bapak Ibu sampai gak punya rumah tempat terpencil, Bapak Ibu pagi-pagi keluar. Carilah. Di taman kota itu kalau jam 4 tuh kayaknya masih sepi banget. Kayaknya loh, saya kan belum pernah. Kayaknya jam 4 tuh masih sepi banget. Bapak Ibu duduk di tengah-tengah situ, diam aja di situ. Wah doa. Mungkin sepi ya, saya nggak tahu. Sepi nggak ya kira-kira jam 4 pagi? Hah? Bapak Ibu boleh ke situ, boleh. Terserahlah Bapak Ibu. Maka dikatakan, pagi-pagi benar, tempat yang terbaik. Kenapa harus tempat terbaik? Bapak Ibu Saudara, di Matius 14 ayat 23 dikatakan juga nih. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya kan? Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ, Lukas 5 ayat 16 juga dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikatakan tempat yang terbaik, tempat di mana nggak ada gangguan. Saran saya Bapak Ibu kalau pengen berdoa, tanggalkan gadget kita. Kenapa? Karena kita mudah sekali terdistraksi. Bunyi ting,
PA siapa tuh ya? Fokusnya hilang. Ting lagi, oh siapa nih pagi-pagi ya? Tinggalin gadget, pergilah ke tempat yang sepi, tempat yang paling nyaman, tempat yang terbaik yang tidak ada gangguan. Ya, pagi-pagi hari itu kadang-kadang juga banyak gangguan Bapak Saudara. Nah, jadi benar-benar tempat yang terbaik. Mau ya Bapak Saudara ya? Ini nggak bisa rame-rame Bapak Saudara, jadi saya nggak ajak Bapak Saudara. Saya nggak mungkin ajak Bapak Ibu ke taman rame-rame, jadi nggak tempat sendiri lagi. Jadi kan rame-rame kita ngobrol-ngobrol lagi di taman, percuma kan? Nah, jadi Bapak Ibu kalau ketemu saya di taman, misalnya di jam 4, Bapak Ibu jangan deketin saya, jauh-jauh lagi di sono gitu kan. Nah, jadi tempat yang terbaik ya. Jadi benar-benar tempat yang terbaik ya. Carilah tempat yang terbaik untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dengan demikian keakraban itu terjadi. Ya. Kalau Bapak Ibu datang rame-rame ngobrol baik-baik, keakraban itu nggak terjadi. Percayalah. Harus one on one sama Tuhan langsung ngobrol. Nggak ada orang lain, nggak ada siapa-siapa. Kita sama Tuhan. Nah itu dua hal itu Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang terpenting juga nih. Bukan cuma waktu, bukan cuma tempat. Tapi yang ketiga, untuk membangun keakraban dengan Tuhan yang ketiga diperlukan sikap hati yang baik. Ya, sikap hati yang terbaik. Nah saya pengen bahas lebih detail di sini, sikap hati yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan gini. Mazmur 1 ayat 35 juga. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa. Bapak Ibu, kalau sikap hatinya nggak baik, kalau dia nggak memberi yang terbaik dengan sikap hatinya, saya percaya nggak mungkin dia bangun pagi-pagi. Nggak mau dia keluar khusus pagi-pagi. Karena dia punya hati yang baik dengan Bapaknya. Cobalah Bapak Ibu kalau nggak percaya. Kalau kita punya sikap hati baik dengan teman kita akan memberi yang terbaik buat dia. Mau tempat terpencil, mau tempat jauh, mau tempat apapun, ketika dipanggil, datang dong sini temenin gua. Nggak banyak tawar-menawar, nggak banyak embel-embel, nggak banyak protes segala macam, siap jalan. Ini membuktikan sikap yang terbaik. Saya ulangi lagi dikata gini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Bapak Ibu, kalau kita punya sikap hati kita sama Tuhan, cinta kita, kesungguhan hati kita, ketaatan kita, kerinduan kita yang menggebu-gebu sama Tuhan. Enggak ada alasan untuk kita enggak datang sama Tuhan. Sikap hati. Kadang-kadang kita sudah datang sama Tuhan aja kita ogah-ogahan. Kenapa? Karena cinta kita tuh sama Tuhan tuh kurang. Kita terlalu banyak alasan untuk datang sama Tuhan. Saya sih berharap Bapak Ibu, semakin kita jadi Kristen semakin lama, cinta kita tuh semakin menggebu-gebu sama Tuhan. Kalau cinta kita sama Tuhan semakin lama, semakin merosot, kita harus tanya dalam diri kita, masih ada cinta nggak kita sama Tuhan? Masih ada cinta nggak? Nah maka dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Dia menanggalkan kedagingannya, dia menanggalkan keegoannya, dia menanggalkan segala-galanya. Dia rela keluar. Dia rela memberikan, dia rela mengorbankan dirinya untuk jumpa dengan Tuhan. Enggak ada embel-embel, bukan cari kuasa, bukan cari berkat, bukan cari yang lain. Bukan. Cuman pengen ketemu sama Tuhan. Cuman pengen ketemu sama Tuhan. Dan saya berharap kalau kita doa Jumat, bukan karena kita pelayan. Bukan karena kita punya kewajiban itu. Ada nggak sih benar-benar kerinduan untuk cari Tuhan? Benar-benar pengen cari Tuhan. Saya percaya kalau sikap hatinya nggak sungguh-sungguh, kalau sikap hatinya nggak baik, nggak bakal mau doa semalaman. Ya mungkin. Kita ngomong gini, aduh Pak capek Pak doa semalaman, emang gak ada waktu lain tah? Kita terlalu beralasan. Kenapa? Karena dasarnya memang kita gak cinta. Dasarnya itu karena kita memang gak cinta. Tapi kalau kita cinta sama Tuhan, maaf Bapak Ibu Saudara, hujan itu bukan alasan. Serius, hujan itu bukan alasan. Kadang-kadang kita memang gak cinta sama Tuhan. Coba Bapak Ibu waktu pacaran dulu. Ngomong apa sama pacarnya? Hujan badai pun kulabas Pak. Gunung tinggi kudaki. Lautan lebar seberangi. Bukannya kapal loh, seberangi loh.
Kapal kan beda nih, seberangi. Ya kan? Berani bayar harga. Kenapa? Dasarnya cinta. Kalau kita memang cinta sama Tuhan, terus kita ngomong gini, aduh Pak, doa kan harus di gereja Pak. Memang doa harus di gereja. Saya tanya, waktu jam hujan di rumah doa gak? Nah, kalau mau cinta nih kan, doa gak? Gampang kan gitu kan. Nah, maka saya pengen tanya, sikap hati yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara, apa tuh sikap hati yang terbaik? Sebelumnya saya pengen tahu gini, untuk apa sih sikap hati yang baik ya? Sikap hati yang baik. Mengapa kita perlu sikap hati yang baik? Sikap hati yang baik itu menentukan seberapa dalam kita ngalamin Tuhan. Kalau hatimu gak baik, sorry ini saya ngomong, tiap hari ke gereja pun gak ada guna. Loh beneran. Sikap hati itu menentukan seberapa dalam kita ngalamin Tuhan. Waktu kita benar-benar ngalamin Tuhan, kita tuh gak mau keluar kalau bisa. Diam di situ. Kenapa? Terlalu nikmat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, sikap hati itu mempengaruhi bagaimana kita menghadapi kehidupan. Waktu kita udah bersekutu sama Tuhan, ngalamin Tuhan. Kita tahu nih. Sikap hati yang baik itu akan menolong kita. Bagaimana kita mensikapi kehidupan, terjadi hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau, tapi sesuai dengan apa yang Bapak mau. Dan saya percaya kalau kita ngalamin itu, kehidupan kita tuh enak banget. Kita ngalamin kebahagiaan yang sejati. Yang ketiga, pentingnya sikap hati itu kenapa? Menentukan respon kita kepada firman Tuhan. Tapi kalau kita hati nggak baik, kita tuh selalu pilih-pilih firman yang cocok dengan kita. Ya kan? Kita pilih, nggak cocok ini cocoknya si A, cocoknya si B. Jadi kita abaikan firman itu. Nah, bagaimana kita memiliki apa sikap hati yang baik? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, apa tuh sikap hati yang terbaik? Hati yang haus dan rindu kepada Tuhan. Ya. Waktu udah terbaik. Tempat sudah terbaik. Kalau hati kita nggak baik, kita datang bukan karena kehausan, bukan karena rindu. Bapak Ibu kalau rindu, Bapak Ibu, cobalah Bapak Ibu perhatiin kalau orang yang rindu banget, kalau dia datang tidak dengan keluh kesah. Beneran loh. Ya, kalau kita rindu, datang tidak dengan keluh kesah. Dia rindu. Dia cuma pengen dengerin apa sih yang dia ngomong. Dia pengen ngalamin apa sih yang dia ceritain. Bukan kita loh. Dia. Benar-benar ngalamin Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Ya jadi benar-benar sikap hati punya kerinduan. Pengen cuma satu, ketemu Tuhan. Enggak ada yang lain. Enggak ada agenda tersembunyi, enggak ada. Enggak ada kepentingan kasus tertentu yang saya pengen sampaikan Tuhan. Saya punya problem Tuhan, gini loh Tuhan. Bukan. Tuhan. Itu sikap hati yang baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati. Bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang kita kan jadi pribadi, gak usah Tuhan-Tuhan lah, ngapain Tuhan-Tuhan. Bapak Ibu Saudara pengen kasih tahu, sehebat apapun kita, sejago apapun kita, tanpa Tuhan, kita tuh gak bisa ngapa-ngapain. Beneran, gak bisa ngapa-ngapain. Percayalah, kalau Tuhan ngomong gini, besok mati ya, siapa yang bisa nolak? Gak ada satu orang pun bisa nolak. Beneran. Itu membuktikan kita harus benar-benar sadar, sikap hati kita harus benar-benar bergantung. Coba nih saya tanya pelayan-pelayan. Waktu dulu pelayanan pertama kali, berapa besar waktu kita bergantung sama Tuhan? Udah lama pelayanan, udah jago, udah hebat, skill bertambah, ilmu bertambah, semuanya bertambah. Berapa banyak jam doa kita dibandingin waktu kita pertama kali pelayanan? Beda kan? Beda. Seharusnya
Semakin banyak waktu berdoa kita. Kenapa? Kalau kita nggak semakin banyak, Bapak Ibu Saudara, keegoan kita semakin besar dan Tuhan semakin kecil. Tuhan semakin kecil, kita semakin besar. Kadang-kadang cuma doa, Tuhan mau pelayanan Tuhan, berkati ya Tuhan, terima kasih Tuhan, amin, selesai. Saya pengen tanya berapa banyak orang yang siapin WL dan lain sebagainya, mempersiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh dia berdoa, tanya Tuhan, lagu apa Tuhan? Karena kita berpikir lagu yang paling enak ini lagu paling cocok ini. Ini pas ini untuk jemaat nih. Terkata kita, apa benar kata jemaat begitu? Kan belum tentu. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati. Kita seringkali ngadain kekuatan diri sendiri menghadapi kehidupan kita. Kita ngadain kekuatan kita sendiri, kita mampu. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di dunia ini semampu-mampunya kita untuk ngadepin kehidupan. Kalau tanpa Tuhan kita pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Percayalah, ya. Yang ketiga, hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Tuluslah, hati yang baik itu hati yang tulus, sungguh-sungguh, serius sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yang keempat itu hati yang siap menerima firman, itu baik. Bakal apa kita punya tempat yang terbaik, bakal apa kita punya waktu yang terbaik. Waktu kita menghadap sama Tuhan, waktu kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan ngomong gini, lo berubah ya, bertobat ya gini. Sorry Tuhan, bukan waktu untuk bertobat, dia yang bertobat Tuhan. Gak bisa dong. Kalau kita benar-benar punya sungguh-sungguh hati yang baik, waktu kita dengar, waktu kita dapat arahan Tuhan untuk hari ini, dengerin, lakuin. Ibadah harian, itu juga ngajarin kita kan. Setiap hari kita dengar firman Tuhan itu dipraktekin Bapak Ibu Saudara. Itu membuktikan bahwa hati kita baik. Bukan sekedar formalitas. Yang akhirnya kita bertumbuh tanpa kualitas. Kita bertumbuh secara jasmani doang. Kadang-kadang terlalu banyak kita baca firman Tuhan, cuma besarin kepala kita doang. Yang kita nunjukin bahwa kita tuh hebat, kita tuh ngerti firman Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan mau kita rendah hati ngelakuin firman. Ini membuktikan sikap hati kita tuh baik. Buat apa sih pelayanan, buat apa sih ke gereja, buat apa sih beribadah kalau kita nggak ngalamin perubahan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Nah makanya pertama kali kita harus bangun pagi-pagi lebih awal untuk jumpa dengan Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan prepare kehidupan kita. Supaya Tuhan jaga kehidupan kita, kasih petunjuk dalam kehidupan kita. Ini yang harus kamu lakukan sepanjang hari ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu sampai akhir malam hidup kita hari ini. Dia tahu peristiwa apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Tuhan tahu. Waktu kita briefing sama Tuhan, dengan sikap hati yang terbaik. Saya percaya banyak perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Itu terang yang nuntun kita. Makanya terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Mau ya Bapak Ibu Saudara ya? Waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, sikap hati yang terbaik. Coba besok kita belajar nih. Jumat datang, bukan karena saya pelayanan, bukan karena saya sebagai pelayan, saya datang sebagai hamba yang rindu sama Tuhan. Wah doa beda loh, dahsyat. Coba Ibu datang ke gereja. Saya datang ke gereja, bukan takut gak diberkatin Tuhan, bukan takut kena apa-apa. Saya datang karena saya rindu Tuhan, saya pengen nyembah Tuhan, saya pengen nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sampai Tuhan senang. Wah dahsyat tuh ibadah. Beneran. Praktek ya. Nanti kan ada lagu satu lagi kan. Bapak Ibu nyanyi nanti sungguh-sungguh. Ngalamin Tuhan. Bangun pagi-pagi. Bapak Ibu yang saya ngomongin, saya percaya ini cuma teori. Bapak Ibu gak bakal ngalamin apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu besok mulai bangun pagi-pagi, dan Bapak Ibu mulai praktekin dan mulai lakuin, saya percaya perubahan demi perubahan. Bapak Ibu akan alamin. Ya kan? Jadi saya cuma teori, ini teori. Benar, ini teori. Tapi ketika Bapak Ibu alamin, Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu. Jadi ingat, hati yang baik. Hati yang baik. Punya sikap hati. Taat. Tanpa ketaatan, firman Tuhan gak pernah jadi apa-apa. Percayalah, Bapak Ibu, yang saya ngomong tadi,
boleh punya selengkap seluruh senjata Allah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak pernah bisa menggunakannya, nggak ada guna. Briefing sama Tuhan di pagi hari, mendahulukan Tuhan di pagi hari, itu poin penting dalam kehidupan kita. Ya, dan saya percaya sepanjang hari Bapak Ibu akan mengalami janji-janji Tuhan. Sepanjang hari ini, sepanjang hari setiap Bapak Ibu briefing sama Tuhan, saya percaya kehidupan Bapak Ibu bergairah, kehidupan Bapak Ibu akan dipuaskan, dan Bapak Ibu juga akan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Ya, jadi Bapak Ibu saudara, kesimpulannya, sesibuk apapun tetap luangkan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan sumber kehidupan. Berikan waktu yang terbaik, temukan tempat yang tenang, dan datang dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, maka terang Tuhan akan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Bukan kebetulan, tapi saya benar-benar rindu juga ajak Bapak Ibu saudara, 40 hari doa puasa ini. Bapak Ibu, ayo kita sama-sama ambil bagian. Terserah Bapak Ibu mau puasa 1 hari, 1 minggu, atau seminggu 2 kali, silakan. Puasa tuh nggak harus puasa makan aja. Bapak Ibu juga bisa puasa gadget. Komit 1 hari ini nggak pegang gadget, itu pun puasa. Atau Bapak Ibu bisa hilangin 1 kali makan, misalnya di siang hari saya nggak makan, jadi pagi makan, malam makan, siang nggak makan. Itu pun bagian puasa. Tapi terpenting daripada semuanya itu, beri waktu sama Tuhan. Buat apa Bapak Ibu hilangin waktu 1 kali makan, tapi Bapak Ibu hidup seperti biasanya, jangan lakuin seperti biasanya. Buat apa Bapak Ibu tanpa gadget, tapi Bapak Ibu baca koran atau baca majalah atau lain sebagainya, nggak ada guna. Ya kan, tapi misalnya tanpa gadget, tapi banyak baca Alkitab, berdoa, bersekutu sama Tuhan. Ya kan, hilangin 1 kali makan, usahain uang makan itu kalau kita sebagai pekerja, uang makan itu sisihin. Misalnya 20.000 sisihin. Nah 20.000 ditabung. Nah, nanti akhir bulan kira-kira siapa yang butuhkan uang ini? Kasih ke mereka. Jadi Bapak Ibu jadi berkat juga buat mereka. Ya kalau misalnya sisihin makan. Jadi belajar sama-sama belajar lah. Maksudnya sisihin uang itu, kita berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan ini kira-kira kasih siapa Tuhan yang butuh gitu segala macam. Jadi Bapak Ibu juga jadi jawaban buat mereka. Ya jadi saya percaya ini jadi kita benar-benar tambah akrab sama Tuhan, kita juga jadi pelaku firman Tuhan, kita juga benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa, kita tentukan hati kita sebentar. Bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan? Bagaimana waktu-waktu kita sama Tuhan? Sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik? Bapak Ibu bisa datang sama Tuhan kapan aja. Tuhan Yesus juga bisa datang kepada Bapa kapan aja. Tapi Tuhan mengajarkan kita, Tuhan memberi teladan kepada kita pagi-pagi hari. Dia doa juga semalam-malaman. Itu membuktikan ada waktu-waktu khusus. Bukan waktu asal-asalan, bukan waktu suka-suka kita. Tapi biarlah kita ambil keputusan, ambil komitmen dalam kehidupan kita. Kapan kita memberi waktu yang terbaik sama Tuhan? Supaya kita mengalami keakraban dengan Tuhan. Cari tempat yang terbaik di rumah kita. Kalau di rumah gak ada, Bapak Ibu bisa cari tempat khusus. Tempat di mana Bapak Ibu cuma berdua sama Tuhan. Tempat di mana Bapak Ibu bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Tempat di mana Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan tanpa gangguan apapun juga. Buka hati kita. Buka hati kita. Kekerasan hati datang kepada Tuhan gak ada arti Bapak Ibu saudara. Tuhan gak bisa bicara apa-apa. Tuhan gak bisa buat apa-apa. Tuhan gak bisa maksain Bapak Ibu buka hati. Kita yang terbuka dan Tuhan isi itu hati kita. Penuhi hati kita dengan kerendahan hati. Penuhi hati kita dengan rasa haus, lapar. Katakan Tuhan aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan. Cuman Tuhan yang aku butuhkan. Bapa, taruh kerinduan itu lebih lagi dalam hati kami Tuhan Yesus. Biarlah sungguh-sungguh kami mencari Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan hati yang terbaik, dengan sikap hati yang terbaik Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami juga minta kemurahan-Mu Tuhan di saat-saat kami hampiri Engkau Tuhan.
Biarlah Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami. Biarlah Kau jumpai kami Tuhan. Kau jumpai kami Tuhan Yesus. Kami perlu dekapan-Mu. Kami perlu sentuhan-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau briefing kami. Kau teguhkan kami, Kau kuatkan kami, Kau segarkan kami, Kau ajar kami, Kau didik kami Tuhan. Biar sepanjang hari itu Tuhan kami benar-benar Tuhan memuliakan nama-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami ngelakuin apa yang menjadi firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan Tuhan keegoan kami. Kami mau tanggalkan kemampuan kami, kesombongan kami, kecongkakan kami Tuhan. Mungkin waktu kami ngelakuin firman, kami diejek, kami dihina, kami diinjak Tuhan. Bapak tolong kami, mampukan kami, kuatkan kami untuk kami tetap melakukan apa kata-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami terlalu banyak belajar. Kami terlalu banyak tahu. Kami terlalu banyak dapat informasi Tuhan. Sehingga buat kami sombong. Sehingga kami gak mengandalkan Engkau lagi Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Mungkin dengan status kami menganggap Engkau rendah Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuntun kami Tuhan. Bahwa setiap kami untuk mengalami Engkau Tuhan. Biar kami terus bangun atmosfer keakraban dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan semakin dekat sama Engkau. Biar hidup kami semakin melekat sama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah roh-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan terus tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan yang terus menuntun kami, mengajar kami. Supaya kami semakin hari semakin serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Untuk siapapun yang ambil komitmen untuk melakukan di hari-hari ke depan Tuhan. Kami berdoa tolong Tuhan. Biar boleh menjadi gaya hidup. Gaya di mana kami semakin akrab dengan Engkau. Semakin di mana kami semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sikap hati kami yang terbaik akan kami berikan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin hari kami akan mengalami perbaikan-perbaikan. Di mana kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau memberi waktu yang terbaik buat Tuhan berkata, amin. Terus memberkati. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati firman Tuhan, amin. Dan kita mau siap untuk memberikan waktu-waktu kita ke depan yang lebih baik lagi buat Tuhan kita. Baik, hari ini kita akan mendengar satu kesaksian dari kelompok kesan buah-buah roh. Saya mau undang untuk Mbak Wiwis bisa ke depan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya bersaksi. Satu dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan buat saya pribadi dan keluarga saya. Yang salah satunya, puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan dari sakit yang saya alamin, yaitu kista endometriosis atau kista coklat. Hampir 12 tahun lamanya saya merasakan itu bergumul dengan penyakit itu. Tepatnya tahun 2012 awal saya mengalami rasa sakit itu, pada saat datang bulan itu saya merasakan sakit yang luar biasa. Saya berpikir awalnya mungkin ini efek dari pasca operasi sesar atau steril yang 1 tahun sebelumnya saya lakuin. Saya rasa mungkin alamiah aja gitu. Tapi kok beberapa bulan berikutnya kok saya tetap mengalami rasa yang sakit yang luar biasa setiap datang bulan itu. Saya benar-benar harus
istirahat total 2-3 hari saya itu di tempat tidur itu. Nggak bisa beraktivitas apa-apa, untuk ke toilet aja dibutuhkan perjuangan. Dengan tertatih-tatih sampai suami dan anak-anak saya bilang, kok mama jadi nenek-nenek gitu. Rasanya luar biasa. Langsung saya waktu itu langsung berobat, saya tekadkan untuk berobat, saya cek ke dokter. Ternyata memang ada kista di daerah area rahim saya. Waktu itu diameternya masih 4 cm. Dokter nyaranin untuk segera operasi aja, biar kistanya nggak berkembang gitu. Tapi saya waktu itu menundanya karena saya belum siap. Walaupun sakit yang luar biasa saya lewatin, tetap saya bertahan untuk nggak operasi karena masih trauma. Nya itu belum sembuh saat operasi sesar itu. Tapi tahun 2016 di pertengahan tahun itu saya putuskan buat jalani operasi. Ya puji Tuhan, operasinya berjalan lancar. Dan puji Tuhannya rahimnya gak kenapa-napa, aman gitu. Jadi gak perlu diangkat kata dokter gitu. Ya puji Tuhan 2 tahun saya ngalamin sudah sehat. Saya pikir benar-benar saya sudah sehat. Saya sudah setiap datang bulan saya sudah gak sakit lagi. Tapi tahun 2019 sampai tahun 2024 lalu itu saya kok kembali ngerasain sakit lagi. Ya Tuhan, saya pikir kenapalah ini sakit ini kok kambuh lagi. Kok saya harus ngerasain seperti ini lagi. Mana lagi waktu itu pas pandemi, lockdown, saya nggak bisa kemana-mana. Untuk ke rumah sakit, sulit waktu itu aksesnya. Ya saya cuman berserah aja sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang mampukan saya. Untuk saya bisa melewati masa-masa sulit itu. Karena saya yakin dan percaya apa yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya. Puji Tuhan saya bisa melewatin semuanya itu. Tapi satu yang buat saya sedih waktu itu, guncingan saudara-saudara, terutama dari pihak saya yang belum mengenal Tuhan itu berguncing, istilahnya ngomongnya itu gak enak banget didengar itu. Yang bilang saya kena azab lah karena saya murtad, yang bilang saya kafir lah, makanya dikasih penyakit begitu sama Tuhan katanya gitu. Dan mungkin usia saya juga nggak panjang katanya mereka. Ya Tuhan, saya itu secara manusia saya itu rasanya pengen lah istilahnya jawab, pengen bales. Kok omongan orang ini nih kok aduh luar biasa, udah kayak jalan tol, ngomongnya tuh enak banget gitu. Aduh saya rasanya saya apain nih orang ini Tuhan, saya bilang. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan bilang, gak usah saya membalas kejahatan orang, gak usahlah saya susah payah untuk menghakimi orang. Cukup kamu diam saja, kamu berserah kepadaku, Tuhan yang akan bertindak. Ya, saya percaya itu Tuhan yang menolong saya, memampukan saya untuk melewati masa-masa sulit itu. Semua karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, tepatnya 1 tahun yang lalu, tahun 2024, waktu gereja kita ngadain ibadah Padang di pantai, saya tuh nyaris gak ikut. Waktu itu teman-teman Kestan menyarankan untuk, ayo dong Kestan kita harus semua ikut ibadah di pantai gitu. Jangan sampai gak ikut. Waduh gimana ya kalau saya ikut. Waktu itu kan tanggal-tanggal segitu saya itu kayaknya datang bulan, saya tuh tahu sendiri kan teman-teman kalau saya datang bulan itu luar biasa, saya nggak bisa ngapa-ngapa gitu. Cik Lia terutama waktu itu bilang, Mbak Uwis ayo ikut, jangan aminin kalau Mbak Uwis itu sakit kayak gitu, jangan gitu. Mbak Uwis minta sama Tuhan, biar Tuhan berikan kesembuhan, biar Mbak Uwis diberikan kesehatan, kita semua di Kestan bisa berangkat bareng-bareng ke pantai. Ya puji Tuhan akhirnya saya bisa berangkat ke pantai. Seminggu sebelum berangkat ke pantai, saya
sudah datang bulan, biasanya maju 1 minggu dari jadwal sebelumnya. Yang bersyukurnya saat datang bulan itu saya sudah nggak ngerasain sakit-sakit itu lagi. Ya saya sangat bersyukur banget, ini mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya. Selama sekian lamanya itu saya merasakan sakit yang luar biasa. Tuhan angkat penyakit saya saat itu. Dan sampai detik ini saya sudah nggak merasakan sakit itu lagi. Setiap datang bulan ya berjalan seperti biasanya. Ya semua karena kemuliaan Tuhan dan dukungan doa-doa dari teman-teman semua. Saya ngucapin terima kasih buat suami saya, anak-anak saya, saudara-saudara kedua saya dalam kelompok kesan terutama buah-buah roh yang selalu mensupport, memberikan dorongan, doa untuk saya semangat terus untuk melawan penyakit. Dan buat Bapak Gembala dan Ibu saya juga mengucapkan terima kasih buat dukungan doa dan supportnya. Terima kasih, demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tambahkan sedikit, kalau tadi dari sisi istri saya yang mengalami, tapi saya dari sisi pendamping. Jadi begini Bapak Ibu, ketika istri saya mengalami sakit waktu datang bulan, setiap datang bulan itu adanya hanya menangis, tidak bisa melakukan apapun. Lalu apa yang saya lakukan sebagai suami, sebagai pendamping yang dulu waktu diteguhkan di dalam pernikahan, kami saling berjanji seia sekata dalam sakit maupun dalam senang. Maka saya buktikan bahwa dengan Tuhan yang selalu mengingatkan saya bahwa ini adalah pilihan saya, pendamping hidup saya. Jadi saya meskipun dalam keadaan istri saya dalam keadaan sakit, saya tetap mendampingi. Ketika sakit, apa yang saya lakukan, saya sebagai suami, saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai imam, maka saya ajak dia berdoa. Mari kita berdoa. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat segala sakit penyakit, disembuhkan, walaupun tidak saat itu langsung sembuh, tapi kami ini punya keyakinan bahwa Yesus pasti suatu saat akan mengangkat segala sakit penyakit. Dan firman yang diteguhkan di dalam kami melampaui semua kejadian ini adalah wanita 12 tahun yang pendarahan. Ya, 12 tahun pendarahan seperti apa dia merasakan. Saya sendiri kalau melihat istri saya terbaring sakit sampai menangis, saya pun enggak tega Bapak Ibu. Bahkan saya ketika saya masih di sekolahan, saya sering bolos. Kenapa? Karena saya harus mendampingi istri saya. Karena di rumah saya itu tidak ada pembantu dan anak-anak saya semuanya sekolah. Pagi saya harus mengantar sekolah, lalu setelah itu saya harus ngantor. Tidak ada yang mendampingi, ya otomatis saya yang mendampingi istri saya yang menguatkan, saya yang mendukung dia dalam doa. Ya saya sebagai imam, itulah fungsinya sebagai imam untuk saling menguatkan supaya istri kita ini tidak berlarut-larut imannya kesana kemari, tapi kita harus selalu di dalam Tuhan. Demikian juga saya sedikit tambahkan bahwa ketika anak saya yang paling kecil itu mengalami step, ya usia masih 1 tahun ya, 1 tahun, saya pada waktu itu waktu step itu di kaki saya. Anak saya turun dari kasur. Kasurnya kan kebetulan nggak pakai ranjang karena anak saya masih usia 1 tahun. Saya tidur di bawah, di kaki saya dia tahu-tahu langsung kejang. Nah ketika kejang itu saya tidak langsung mencari dokter ataupun yang lain. Tapi saya berpikir secara sehat, saya minta pertolongan Tuhan, saya putuskan bahwa saya harus berdoa. Ternyata Tuhan izinkan sembuh sampai saat ini tanpa ada campur tangan Tuhan
campur tangan manusia pada waktu awal mulanya. Jadi segala sesuatunya kami hadapi bersama Tuhan. Jadi beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Saya berharap di sini banyak anak-anak muda yang nantinya akan menikah. Kalau menikah, ya jadilah pasangan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya, buat keluarga Pak Agung dan Mbak Wiwis. Dan setiap kita boleh terus dikuatkan lewat kesaksian yang ada. Dan semua juga boleh mengalami akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan untuk minggu depan boleh disiapkan untuk kesan berikutnya akan bersaksi ya. Oke, kita akan lihat tuh pengumuman di sepanjang minggu ini. Minggu ketiga di bulan Maret. Persembahan persepuluhan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BPKP NBC Metro. Berikut laporan keuangan dari tanggal 9 sampai 15 Maret. Selamat ulang tahun kepada Biliam tanggal 19 Maret dan Bapak Ahun tanggal 21 Maret. Tuhan memberkati. Donor darah. Jemaat dapat terlibat dengan mendonorkan darah pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 9 pagi di MDC Metro. Untuk bakti selam akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 April 2025 setelah ibadah. Jadi silakan mendaftar kepada Bapak Warto. Untuk JDA, Jaringan Doa Anak, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 di GBI Ahana Sution Metro pada pukul 3 sore. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan suatu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sebagai doa kita pada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan
ya pengumuman tambahan. Jadi seluruh jemaat diundang di dalam ibadah ucapan syukur HUT pernikahan dari Bapak Abong dan Ibu yang ke 50 ya Pak Abong ya. 50 tahun. Jadi nanti sore Bapak Ibu diundang dalam ibadah ucapan syukur jam 4 sore di kediaman Bapak Abong. Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih atas pagi yang indah ini ya Tuhan. Engkau Allah yang menuntun setiap kami untuk hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan di dalam setiap kami. Dan biarkan ya Tuhan setiap kami terus ya Tuhan melangkah bersama Engkau di dalam hari-hari kami. Kami tahu banyak kesibukan yang kami miliki Tuhan. Tetapi kami pagi hari ini dapat menyadari bahwa prioritas utama kami adalah Engkau ya Tuhan. Biarkan di dalam waktu-waktu yang ada di dalam hari-hari kami Tuhan dapat menyerahkan hidup kami Tuhan. Untuk hadir di dalam hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus ya Tuhan ajar kami Tuhan. Untuk terus melangkah bersama Engkau, berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan memiliki waktu khusus di dalam hari-hari kami untuk bersekutu dengan Engkau. Dan Engkau yang berbicara di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang menguatkan setiap kami, memampukan setiap kami untuk terus ya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hari-hari kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi bangsa kami. Penyertaan-Mu nyata atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang terus memimpin para pemimpin kami. Supaya menjadikan Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kami juga memberkati kota Metro Tuhan. Engkau sertai kota kami ya Tuhan. Di tengah pemimpinan yang ada saat ini, Engkau Allah yang terus campur tangan di dalam kota kami ya Bapa. Berkati setiap kami yang ada di sini ya Tuhan, yang Engkau tunjuk untuk boleh ada di kota Metro Tuhan, untuk menjadi terang dan garam-Mu Tuhan, menjadi jawaban atas orang-orang yang ada di sekitar kami, di lingkungan kami, bahkan di dalam gereja ini ya Bapa. Terima kasih. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami mungkin yang saat ini tidak hadir di tempat ini dengan segala pergumulan yang dihadapi. Baik itu sakit, penyakit, masalah-masalah di dalam pribadi mereka. Engkau Allah yang campur tangan di dalam setiap mereka. Engkau Allah yang terus menjamah di dalam hari-hari mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban di dalam masalah-masalah hidupnya. Engkau Allah yang memberikan jawaban sesuai dengan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih kami serahkan setiap jemaat-Mu. Biarkan Engkau Allah yang beracara masing-masing di dalam setiap mereka. Roh Kudus yang selalu menyertai hari-hari mereka. Memimpin dan memberikan pemahaman di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka terus hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Engkau Allah yang memberikan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, ucapan syukur kami, maupun perpuluhan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada di dalam setiap pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, usaha-Mu dibuat berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan Injil diberitakan di dalam hidup-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan